pendahuluan. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi yang selanjutnya, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Berdoa dulu sebelum memulai pelajaran ya guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Cek kehadiran siswa dulu ya guys. Cek kehadiran anak-anak hari ini. Nanti saya absen, angkat tangan ya. Hadirin begitu ya. Oke, dari mulai nomor urut 1 Aisyah Romatul, ya, Alimul Hammam, Anissa Putri, Azril Mihajul, Eva Dwi Astuti. Breaking dulu ya guys, agar tidak ngantuk. Kita lebih fresh, agar kita lebih semangat ya. Tadi semuanya sudah makan ya? Sudah. Jadi masih semangat kan ya? Masih. Oke, agar lebih fresh ya, badan kita terasa seger, otak kita terasa segar kembali. Karena ya, olahraga itu penting. Jadi jari-jari ini juga untuk digerakkan itu juga penting. Olahraga tidak hanya lari saja ya, tapi jari-jari ini juga penting untuk membuat otak kita berjalan atau otak kita sehat. Oke, masih ingat ya tepuk-tepuk yang biasa kita lakukan setiap hari? Oke, ikuti bapak saya, anak-anak. Nanti kalau saya tepuk pagi sudah tahu ya? Sudah. Oke, 1, 2, 3. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Berarti ini belum konsentrasi ya. Ini gunanya untuk biar kita konsentrasi. Mengulas materi minggu lalu. Bukunya dikeluarkan semuanya sudah? Sudah. Oke, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya ya, Ibu akan membahas atau mengingat materi yang kemarin sudah saya jelaskan, yaitu di situ sudah ada ya tentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Masih ingat ya? Masih. Oke, kalau begitu Ibu akan mencoba bertanya ya. Nanti kalau bisa menjawab angkat tangan dulu ya. Saya Bu, gitu ya. Oke. Kira-kira pada usia berapa Nabi Muhammad itu menerima wahyu? Saya 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Oh, tepuk tangan buat kita. Pada usia 40 Tahun. Oke. Pada tanggal berapa wahyu pertama diturunkan? 17 Ramadan. Oke, 17 Ramadan. Kelompok berapa? 3. Kelompok 1. Ayo kelompok 2. Belum dapat poin ya? Belum ya? Didengarkan. Konsentrasi. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk malam. Oke.
belajar di rumah ya? Ya. Belajar itu nggak harus pakai buku anak-anak. Anak-anak kan punya HP di rumah ya? Ya. Nah, itu bisa dibuat untuk media belajar, bukan hanya untuk dibuat mainan. Jadi dimanapun anak-anak bisa belajar, tidak harus memakai buku. Anak-anak bisa melihat di HP ya. Sampean tulis kisah Nabi Muhammad, hijrah Nabi Muhammad, terus dakwah Nabi Muhammad. Di situ sudah muncul semuanya. Atau anak-anak bisa belajar pakai gambar ya. Gambar-gambar itu bisa kalian simpulkan ya. Jadi sekali lagi anak-anak belajar tidak harus memakai buku seperti itu. Medianya banyak sekali ya. Oke, anak-anak hari ini ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Sekarang adalah selanjutnya, yaitu strategi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba sudah dilihat di bukunya ya. Nah, di situ ada dua strategi, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Kira-kira sebelum belajar tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan, ada yang sudah tahu apa itu artinya sembunyi-sembunyi itu? Ya. Sembunyi-sembunyi. Ayo, sembunyi tidak kelihatan, ya kan? Ya. Seperti itu, ya. Jadi nanti Ibu akan memutarkan video. Silakan anak-anak nanti melihat video ini, ya, mencermati dengan baik sehingga anak-anak nanti bisa menyimpulkan, ya, bisa menganalisis ya dari video ini. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ini sinyalnya nanti lancar seperti itu. Setelah nanti video saya putar ya anak-anak, karena ini sudah terbentuk kelompok ya, jadi nanti kerjanya satu kelompok seperti itu ya. Karena ini ada 3 kelompok, nanti anak-anak juga maju mempresentasikan hasil dari musyawarah anak-anak ke depan seperti itu ya. Oke. Kita nonton video dulu ya guys ya. Langsung Oke, diskusi bisa aja dimulai ya guys dari ya. sekarang. Silakan bermusyawarah. Ya. Mungkin kalau ada yang sulit nanti bisa ditanyakan. Ini kok begini Bu tadi, ini kok begini Bu, gitu ya. Kalau memang sudah tidak ada kesulitan, silakan dikerjakan. Bagaimana? Sudah kelompok 1? Sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah? Sudah. Kelompok 3? Ya. Kelompok 3 sudah? Ya. Oke. Kita mulai dari kelompok 2 dulu ya. Oke, biar lebih semangat kita tepuk lagi ya. Kayaknya kok sudah lemes, masih jam pagi loh ya. Anak-anak bisa tepuk semangat? Bisa. Oke, coba
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan dengan cara mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Sofa. Dalam dakwah tersebut Nabi Muhammad menjelaskan tidaklah diutus Allah Subhanahu Wa Taala melainkan untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan berhala kaum Quraisy yang mendengar dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak percaya sama sekali. Mereka mengejek, melempari batu dan kotoran atas dakwah. Dan terima kasih. Pertama ya. Yang terakhir adalah dari kelompok 3. Saya persilahkan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Setelah kami melihat video pembelajaran tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah bahwasanya diturunkannya surat Al-Hijr ayat 94 yang intinya memerintah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Islam secara terang-terangan pada penduduk Mekah agar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh cara dengan mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Safa. Seperti itu Bu yang dapat kami simpulkan. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Apakah anak-anak suka belajar seperti ini? Suka. Senang ya? Senang. Oke, dari ketiga kelompok ini kira-kira yang kita kasih nilai banyak yang mana ya? Kelompok mana ya? Semua ya? Oh ya. Yang ini mintanya kelompoknya sendiri, yang ini juga kelompoknya sendiri, ini juga kelompoknya sendiri. Tapi jurinya adalah saya, ya. Oke, saya bisa memberi nilai, ya. Dari kelompok 2 saya nilai 80, yang ini 95, ya. Untuk tangan kelompok 3. Oke anak-anak ya. Tadi saya sudah menyimpulkan setelah melihat video pembelajaran ini, saya sudah bisa menyimpulkan dakwah secara terang-terangan dan dakwah secara sembunyi. Oke, dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu, baru terang-terangan. Maksud saya seperti itu ya. Jadi dalam materi juga sudah ada, di situ sudah dijelaskan bagaimana dakwah secara sembunyi-sembunyi dan bagaimana dakwah secara terang-terangan. Ya, sebelum pembelajaran ini saya akhiri, ya. Jadi anak-anak harus tahu bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak mampu, ya, menganalisis tentang strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Ya, terus untuk materi yang selanjutnya, coba bisa dibuka anak-anak di situ ya. Untuk materi selanjutnya, anak-anak bisa dibaca, bisa belajar di rumah, yaitu tentang prioritas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, seperti itu. Jadi setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi, terus ada dakwah secara terang-terangan. Bagaimana cara dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada siapa saja ya? Tentunya kepada keluarganya, kepada sahabatnya, ya. Terus bagaimana ya dakwah secara terang-terangan itu di mana ya, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 seperti itu. Dan untuk materi selanjutnya saya sampaikan lagi, yaitu prioritas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak ya, saya kira Akhirnya selesai juga guys pembelajaran hari ini. Ya, besok insya Allah kita akan melanjutkan lagi tentang materi yang sudah saya bacakan tadi untuk dipelajari di rumah. Sepakat? Sepakat. Paham? Paham. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, marilah kita membaca hamdalah bersama. Ya, kita
Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini ya anak-anak dapat bermanfaat ya, dapat bisa belajar terus seperti itu. Mari kita membaca hamdalah bersama.